Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu SPM Gunung Sari 3. Baiklah, di sini izinkan saya untuk melakukan pembahasan tentang modul 1.4 budaya positif. Dan di sini adalah materi pembahasan yang sudah saya dapatkan di calon guru penggerak. Yang pertama yaitu modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu di mana guru sebagai pamong menuntut anak didik dalam pengembangan karakter dan seluruh potensi sesuai dengan kodratnya. Jadi kodrat anak itu ada dua, kodrat zaman dan juga kodrat alam. Kalau kodrat alam itu apapun yang sudah terlahir dalam diri anak, seperti itu. Kalau kodrat zaman itu sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kalau kodrat alam itu misalnya anaknya itu contohnya ada anak di kelas 6, dia itu masih saja tidak bisa membaca, berarti memang kodrat alamnya anak itu seperti itu. Tapi bagaimana kita sebagai guru itu harus bisa menuntun anak itu seperti itu. Kemudian di modul 1.2 ada nilai dan peran guru penggerak, yaitu kita sebagai guru harus memiliki 5 peran yang kita miliki, nilai dan peran. Yang pertama, kita sebagai guru harus menjadi guru yang mandiri. Jadi mandiri untuk mengembangkan diri sendiri atau untuk mengembangkan anak didik kita, seperti itu. Kemudian reflektif. Reflektif ini adalah kita sebagai guru harus bisa merefleksikan apa yang sudah kita berikan kepada anak itu dampaknya bagaimana. Kemudian kita harus memberikan umpan balik atas segala yang sudah kita lakukan, seperti itu. Yang ketiga yaitu kolaboratif. Jadi kita harus bisa berkolaborasi dengan teman kita, bisa dengan teman sejawat atau mungkin dengan berkolaborasi dengan pihak manapun di luar sekolah. Misalnya seperti di dinas perpustakaan atau mungkin dengan komite paguyuban, seperti itu. Kemudian di modul 1.3 itu ada visi guru penggerak, di mana di modul ini kita belajar tentang visi sekolah impian yang bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini kita menggunakan pendekatan inquiry apresiatif model Bagja. Jadi di sini saya dituntut untuk membuat sebuah visi sekolah yang dimana untuk pendekatannya menggunakan inquiry apresiatif ini saya melihat dari aset yang dimiliki sekolah ini. Jadi misalnya di sini adalah tidur, sehingga saya harus bisa membuat visi ini, saya kembangkan asetnya ini ke dalam sebuah ke dalam sebuah misi. Misalnya lahan tidur ini nanti bisa digunakan atau dimanfaatkan sebagai sarana untuk anak-anak belajar, misalnya untuk mencangkok, menanam dan lain sebagainya. Atau mungkin di modul 1.3 ini saya juga menemukan aset, yaitu di sekolah kita memiliki fasilitas seperti Chromebook dan juga komputer. Jadi ini bisa dikembangkan di misi sekolah. Jadi kita menghadirkan sebuah program yang bisa kita gunakan untuk pengembangan siswa dalam bidang TIK, seperti itu. Baiklah, kemudian inilah filosofi Ki Hajar Dewantara sebagai panduan dalam penerapan budaya positif. Yang pertama, guru dalam filosofi Ki Hajar Dewantara adalah sebagai pamong yang berperan dalam menuntun anak didik agar tumbuh kekuatan kodrat yang ada dalam diri anak didik sehingga dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak itu sendiri. Jadi kalau di pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, anak itu bukan seperti kertas kosong. Jadi anak itu seperti samar-samar. Jadi bagaimana kita sebagai guru itu kayak menebalkan yang baik. Misalnya dia ada samar yang jelek, jadi itu tidak sampai ditebalkan, seperti itu. Nah, guru sebagai pamong yaitu memberikan kebebasan namun diberikan tuntunan. Jadi kita menuntun anak dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Karena tujuan pembelajaran dari Ki Hajar Dewantara itu adalah agar anak bisa hidup di lingkungannya dengan bahagia, seperti itu. Kemudian ini ada Ingar Sosong Tulodo menjadi
peran utama guru dalam memberikan contoh penanaman karakter positif. Jadi kita sebagai guru itu harus bisa menjadi contoh. Kalau ada trilogi Ki Hajar Dewantara itu ada Ingarso Suntulodo, Ingmadya Mangunkarso, Tutmuli Handayani. Guru di depan memberikan contoh, di samping kita memberikan motivasi, di samping kita menuntun anak, kemudian Ingmadya Mangunkarso di belakang kita memberikan motivasi dan juga dorongan untuk anak, seperti itu. Kemudian nilai dari peran guru penggerak dalam menciptakan budaya positif. Supaya penerapan budaya positif di sekolah dapat terwujud dengan baik, diperlukan adanya penerapan nilai-nilai dari guru penggerak itu. Jadi untuk menerapkan budaya positif, kita sebagai guru harus memiliki nilai dan peran guru penggerak, yaitu reflektif, kolaboratif. Oh ya, tadi yang inovatif juga belum saya jelaskan. Kalau inovatif itu kita sebagai guru harus selalu berinovasi, membuat terobosan baru, gagasan baru untuk anak didik kita. Kemudian yang paling penting itu berpihak pada murid, karena yang menjadi senter utama kita untuk mengajar anak-anak itu adalah mereka, anak-anak sendiri, seperti itu. Kemudian peran guru penggerak untuk mewujudkan kepemimpinan murid dan mendorong kolaborasi dapat diimplementasikan dengan pengembangan sebuah budaya positif di sekolah dengan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah. Di sini bisa dengan orang tua, komite, paguyuban, atau mungkin dinas-dinas yang terkait, seperti itu. Kemudian pendekatan inquiry apresiatif sebagai strategi mewujudkan visi, yaitu untuk mewujudkan visi guru dan visi sekolah dibutuhkan penerapan sebuah budaya positif yang selaras dengan visi sekolah. Dengan kata lain, budaya positif sekolah akan membantu pencapaian visi sekolah impian. Sekolah atau guru harus memiliki strategi atau perencanaan prakarsa perubahan. Salah satu pendekatan yang bisa digunakan adalah pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Jadi buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan, dan juga eksekusi. Jadi kita harus membuat pertanyaan, oh apa sih yang harus dikembangkan di sekolah ini? Kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, kemudian jabarkan dalam sebuah rencana, kemudian kita laksanakan tindakannya, seperti itu. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan sekolah, bisa guru, siswa, kepala sekolah, komite, orang tua, dan semua pemangku kepentingan lainnya. Kemudian sekolah sebagai institusi penanaman karakter memiliki peranan utama sebagai lembaga yang menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik atau karakter profil belajar Pancasila dan membangun budaya positif di sekolah. Seperti itu, budaya positif sangat penting dikembangkan di sekolah karena merupakan salah satu indikator peningkatan mutu sekolah. Budaya positif sekolah adalah nilai-nilai atau keyakinan yang dibangun dalam jangka waktu yang lama, tercermin dan sikap keseharian seluruh komponen yang ada di sekolah, seperti kebiasaan-kebiasaan sekolah, seperti itu. Kemudian ini refleksi pemahaman, berisi pemahaman tentang konsep-konsep. Ini yang akan saya jelaskan, yaitu tentang disiplin positif, teori motivasi hukuman dan penghargaan, dan juga keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan juga segitiga restitusi. Nah, di sini untuk disiplin positif dan nilai kebajikan, disiplin positif adalah usaha penanaman karakter yang mengedepankan disiplin yang positif. Jadi seperti kita sebagai guru harus bisa menghindari hukuman, kemudian memberikan konsekuensi yang tepat, kemudian memperhatikan perkembangan murid dan beri keteladanan dan gunakan kata-kata positif, seperti itu. Ini ada teori motivasi hukuman dan penghargaan dan restitusi. Jadi ini yang kita lakukan ketika anak-anak melakukan yang tidak baik, seperti itu. Misalnya kalau motivasi itu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, murid tidak nyaman dan tersakiti, bersifat satu arah, dan
dari pihak guru yang memberikan dan terjadi secara terencana, tidak terencana dan tiba-tiba seperti itu. Kemudian penghargaan efektif dilakukan dalam jangka waktu pendek saja. Penghargaan merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas. Jadi kalau kita misalnya melakukan hukuman kepada anak itu sebenarnya sangat menyakiti hati mereka ya, yang mereka tidak nyaman dan mereka tidak suka seperti itu sebenarnya. Kemudian kalau kita menggunakan penghargaan kepada anak itu hanya bersifat sementara. Jadi kalau kamu bisa menjawab ini, ibu kasih ini atau ibu kasih ini, itu sifatnya hanya sementara. Ketika anak sudah tidak butuh penghargaan itu lagi, mereka tidak mau melakukan kegiatan atau perilaku positif itu lagi seperti itu. Nah, sekarang yang ditanamkan di sini yaitu adalah restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, di sini ada perbedaan peraturan dan keyakinan. Jadi kalau peraturan itu biasanya kayak dilarang membawa, tidak boleh, dilarang bertengkar seperti itu, dilarang datang terlambat. Nah, itu seperti anak-anak kalau dengar seperti itu kayak mereka tuh kayak nggak seneng gitu loh, kayak nggak enak gitu loh, kok dilarang terus, nggak boleh gini, tidak boleh seperti itu. Jadi kalau kita selalu kembalikan buku ke tempat, kita bisa membuat kalimat bertanggung jawab dalam merawat buku seperti itu. Atau mungkin dilarang mengganggu orang lain, bisa kita ganti dengan menghormati orang lain. Atau hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, bisa diganti dengan cara menghormati orang lain atau berkomitmen. Untuk keyakinan kelas ini bisa diterapkan di sekolah, di kelas masing-masing seperti itu. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, atau mungkin disiplin seperti itu. Menggunakan masker itu bisa diganti dengan menjaga kesehatan gitu. Jangan berlari atau koridor di kelas atau koridor, itu keselamatan dan keamanan atau mungkin ketertiban seperti itu. Jadi kita menghindari kata dilarang, tidak boleh, jangan seperti itu. Nah, di sini ada keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Anak akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang ditulis saja. Seperti itu. Jadi harus ada kesepakatan antara guru dan juga murid untuk melakukan keyakinan kelas ini, misalnya hidup rukun, saling rukun dengan teman, saling menghormati sesama teman, disiplin seperti itu. Kemungkinan ada kenapa sih anak itu melakukan hal-hal yang misalnya dia selalu mengganggu teman atau mungkin dia melakukan hal yang tidak positif, itu biasanya ada satu kebutuhan bertahan hidup. Misalnya dia di kelas dia ngantuk seperti itu karena dia malam tidurnya malam, jadi dia ada kebutuhan untuk bertahan hidup seperti itu. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan juga rasa diterima. Anak itu memang ingin diterima dan juga membutuhkan kasih sayang. Kemudian kebutuhan penguasaan. Jadi anak-anak itu ingin berkuasa, biasanya seperti itu. Jadi temannya itu biasanya di anonim atau bagaimana. Jadi itu adalah kebutuhan penguasaan dia. Kemudian kebutuhan kebebasan, mereka ingin bebas, mereka kepingin merdeka. Tapi bagaimana cara kita agar anak-anak itu bebas, bisa merdeka dengan koridor, dengan jalan yang baik seperti itu. Kemudian kebutuhan kesenangan, seperti itu dia. Kenapa kamu kok nganu temannya seperti itu? Oh, karena saya memang senang bu, lucu saja kalau dia nangis, biasanya seperti itu. Nah, ini contoh dari kesepakatan kelas. Contohnya misalnya hadir di sekolah tepat waktu, mendengarkan orang lain, mengangkat tangan menghormati, menjaga ketertiban, seperti itu. Kemudian posisi kontrol, ini adalah posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi ada yang guru itu sebagai penghukum, ada juga guru yang membuat merasa bersalah, ada guru yang memposisikan dia sebagai pemantau atau juga
sebagai manajer, dan di sini yang paling baik dan bagus dilakukan itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Ini untuk contoh-contohnya. Nah, ini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Nah, kalau kita sebagai posisi penghukum itu biasanya kita melakukan ini. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan akibatnya. Nah, seperti itu. Itu sebagai penghukum. Kemudian hasilnya anak-anak akan memberontak, menyalahkan orang lain. Tidak, Bu, bukan saya, Bu, dia loh, Bu, iku loh makanya iku, seperti itu. Kemudian berkaitan dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan guru itu di luar dunia yang berkualitas. Kemudian anak jadi bilang gini, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, mesti ngorek-ngorek terus seperti itu. Dampaknya itu akan berdampak untuk anak itu mengulangi kesalahannya lagi. Kalau di sini posisinya guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, itu guru itu biasanya berceramah dan mengatakan seharusnya itu begini, ibu kecewa sekali sama kamu, ibu sangat kecewa sekali, kenapa kamu seperti itu, biasanya yang diomongkan gitu. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali untuk mengatakannya, ibu ini stres. Nah, itu berarti membuat orang merasa bersalah. Anak itu jadi gini, menyembunyikan atau menyangkal dan berbohong. Jadi dia jadi enggak, itu bukan aku, padahal dia sendiri yang melakukan. Jadi anak itu kayak menyangkal atau mungkin jadi berbohong ya. Kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Jadi murid akan mengatakan maafkan saya, Bu, seperti itu, dan dia akan merasa rendah diri. Posisi kontrol yang ketiga yaitu teman, yaitu membuat alasan untuk muridnya. Jadi misalnya guru bilang gini, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak tahu, ingat tidak ibu pernah bantu kamu, seperti itu. Nah, ini akan hasilnya anak jadi ketergantungan, dan murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitas. Jadi murid nanti bisa berkata, saya pikir bapak atau ibu itu teman saya, ternyata kok begitu, seperti itu. Anak jadi lemah dan juga tidak mandiri. Kemudian ada guru yang berposisi sebagai pemantau, yaitu menghitung dan mengukur. Biasanya yang diucapkan oleh guru kalau pemantau itu gini, apa peraturannya? Kemudian anak akan menyesuaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan guru pada peraturan dan hukuman. Ya, jadi kalau ini tuh biasanya kalau pemantau itu berapa banyak bintang yang saya dapat, yang harus saya peroleh, atau berapa halaman yang harus saya tulis, seperti itu. Kalau kamu tahu peraturannya seperti ini, terus apa dampaknya, seperti itu. Kalau sebagai manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini di kelas kita, seperti itu. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kita anak diajarkan untuk menemukan solusinya, untuk menguatkan diri anak. Terus kemudian bagaimana cara anak itu jadi berpikir, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki kesalahan tadi itu, seperti itu. Kalau contohnya yang di modul yang pernah saya baca itu ada anak bertengkar, kemudian dia menarik bajunya dan kancinya lepas. Kemudian anak itu harus ditanyai dulu bagaimana solusinya. Oh, ternyata solusinya dia harus menjahit kanci baju temannya. Dia bertanggung jawab untuk itu. Nah, ini tahapan segitiga restitusi tadi yaitu sebuah pendekatan yang memiliki 3 tahapan. Yang pertama tahapannya itu adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika ada anak bertengkar, misalnya kancinya tadi lepas, yang satunya nangis, yang satunya kayak merasa bersalah seperti itu, kita dudukkan, kemudian kita harus menstabilkan identitas dulu, cooling down dia dulu. Jadi jangan kita juga marah-marah, jadi anak-anak itu kadang berbohong dan tidak mau mengakui. Jadi kata-katanya seperti ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, seperti itu. Atau kamu bukan satu-satunya
satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi anak sudah cooling down, jadi dia tidak takut. Jadi kita menstabilkan identitas dulu. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi kita tanya ke anaknya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, biasanya gitu. Tadi dia itu waktu membuli saya, mengolok-olok saya seperti itu. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya, ada nggak cara efektif ketika dia itu mengolok-olok kamu itu, selain kamu menarik bajunya sampai kancingnya lepas, itu apakah ada cara lain? Kemudian setelah itu kita bisa tanya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, yang telah kamu langgar. Oh iya Bu, yang saya langgar itu tidak menjaga kerukunan seperti itu. Jadi kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Kemudian kita tanya, nah sekarang misalnya kancing bajunya lepas itu kita tanyai, nah sekarang apa yang kamu inginkan agar teman kamu itu bisa memperbaiki kesalahannya? Saya ingin kancing baju saya ini Bu dibenarkan seperti itu. Kemudian yang anaknya bilang, baik Bu, saya akan mencoba untuk belajar menjahit kancingnya. Nah, jadi kita menemukan solusinya. Kalau tadi di kelas 1 itu tadi ada yang bertengkar, Olive sama Aksa. Ternyata Aksa itu ngambil buku temannya sampai robek bukunya Olive, dan Olive-nya nangis. Tadi coba saya tanyai, ternyata Aksanya mau meminta maaf dan juga mau bertanggung jawab atas bukunya itu untuk disolasi seperti itu. Jadi Aksa yang mensolasi bukunya. Ya, ini ada contoh tindakan guru yang hukuman atau konsekuensi. Jadi misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu termasuk ke dalam hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat haji di sekolah, itu juga termasuk hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu juga dalam bentuk hukuman. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu termasuk konsekuensi karena dia tadi sudah mencoret-coret kertasnya temannya, jadi dia harus menggantinya dengan kertas yang baru. Itu adalah sebuah konsekuensi yang harus dilakukan oleh guru anak agar mereka bertanggung jawab atas segala yang dilakukannya. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Ini membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga termasuk konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu juga termasuk hukuman. Ini juga ada lagi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Kenapa ini kok termasuk konsekuensi tidak hukuman? Apakah ada yang tahu? Padahal ini juga disuruh lari mengelilingi, ini juga ada lari mengelilingi. Kenapa ini termasuk di konsekuensi tidak hukuman? Ya, karena dia ini di pelajaran PJOK olahraga, jadi ini bukan termasuk hukuman, ini termasuk di konsekuensi seperti itu. Kemudian hal yang menarik di luar dugaan bahwa setiap tindakan murid itu memiliki alasan yang didasari oleh kebutuhan dasar tadi yang tidak dipenuhi. Kira-kira dari tadi ada berapa Bu, Bapak Ibu, kebutuhan dasarnya? Ada 5 tadi, yang untuk penguasaan, kesenangan, bertahan hidup, seperti itu. Kemudian guru harus bisa memposisikan diri sebagai pemegang posisi kontrol manajer karena ini adalah posisi yang paling ideal. Kemudian setiap permasalahan murid yang kita hadapi memerlukan sebuah solusi pemecahan masalah, bukanlah sebuah hukuman. Jadi di sini anak-anak dilatih untuk melakukan sebuah pemecahan masalah atas
segala yang sudah dilakukannya. Kemudian penerapan segitiga restitusi yang akan memberikan win-win solution. Jadi anaknya dua ini sama-sama menang ya. Jadi kayak yang satunya sudah ikhlas, dia sudah diganti misalnya kancingnya tadi, yang satunya sudah bertanggung jawab, seperti itu win-win solution. Di sini perubahan cara berpikir dalam menciptakan budaya positif di kelas ya. Selama ini mungkin saya atau mungkin kita berpikir bahwa dalam membangun kedisiplinan murid di sekolah diperlukan adanya peraturan yang disertai dengan hukuman dan juga sanksi dan konsekuensi. Kemudian insya Allah setelah ini paradigma kita akan berubah bahwa untuk menciptakan budaya positif di sekolah harus dimulai dari membangun disiplin positif di sekolah, merancang keyakinan kelas dan sekolah, dan yang paling terpenting adalah menumbuhkan motivasi intrinsik siswa. Motivasi intrinsik ini yang ada dalam diri siswa atas kesadaran dalam dirinya anak ini. Jadi kalau di teori genggaman tangan ya, kalau misalnya saya tidak mau membuka genggaman tangan ini, misalnya teman-teman yang lain ayo bukaan. Ketika saya tidak mau membuka genggaman tangan ini, itu berarti yang ada di posisi kontrol itu ada di dalam diri saya sendiri, seperti itu. Jadi unsur intrinsik. Kemudian pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep positif dalam modul budaya positif ini adalah saya menerapkan restitusi terhadap masalah kedisiplinan siswa pada kasus membuang sampah sembarangan dan melukai teman. Berbekal materi ini segitiga restitusi dan tahapan-tahapannya itu saya akan berhasil melakukannya dengan baik. Hal ini akan menjadi merubah kebiasaan saya yang biasanya saya menghukum atau menjadi mengajak anak-anak untuk mencari solusi dari setiap permasalahan itu. Kemudian perasaannya yaitu kita akan bahagia, terlebih pada saat melihat anak-anak yang melakukan sebuah kesalahan, mereka tidak merasa menjadi manusia yang gagal. Biasanya kalau sudah merasa bersalah, mereka gagal. Kemudian hubungan antara guru dan murid itu juga menjadi baik, jadi mereka tidak takut juga dengan gurunya. Selanjutnya, hal yang sudah baik dalam penerapan budaya positif yaitu siswa memahami dan meyakini keyakinan kelas yang sudah dibuat. Penerapan segitiga restitusi sudah dilakukan sesuai tahapan secara runtut. Kemudian di sini kita sebagai guru harus memilih menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Jadi sebelumnya ini mungkin sebagai pengalaman kita, yaitu posisi yang sering saya pakai itu mungkin saya pakai itu adalah menghukum dan membuat merasa bersalah. Kemudian perasaan saya di posisi menghukum itu adalah saya merasa tindakan saya itu benar, bahwa setiap tindakan salah harus ada konsekuensinya supaya ada efek jerah dan anak punya tanggung jawab. Ternyata hukuman ini membuat tidak nyaman dan menyakitkan. Sedangkan posisi pembuat merasa bersalah, saya sebenarnya ingin membuat anak menyadari bahwa melakukan kesalahan bisa membuat saya sedih, sehingga harapan saya mereka tidak mengulanginya lagi. Saya tidak menyangka bahwa itu bisa membuat anak merasa gagal dan juga tidak berharga. Jadi setelah mempelajari modul ini diharapkan kita bisa memakai posisi kontrol sebagai manajer. Seperti itu. Nah, ini sebagai perangkat yang sering kita lakukan. Biasanya kalau ada anak melakukan kesalahan, kita memanggilnya, kemudian anak meminta maaf, tapi tidak ada solusi yang harus dikerjakan anak itu. Jadi anak ya tetap saja melakukan kesalahan seperti itu. Cuma memanggil anak, kemudian melakukan tanya jawab, tapi tidak ada solusinya. Ya. Hal yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam menciptakan budaya positif yaitu dalam menemukan budaya positif diperlukan untuk mempelajari cara bagaimana untuk terus konsisten dalam merawat keyakinan kelas atau sekolah yang sudah dibuat. Kemudian selain itu penting juga untuk mempelajari kegiatan seperti apa yang dapat menumbuhkan disiplin positif pada murid. Kemudian penting juga kita belajar menanam nilai-nilai karakter kepada murid sehingga mereka dapat berperilaku
berperilaku dengan baik. Jadi nilai karakter yang paling diutamakan dalam budaya positif ini. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya.